kajian hati, tenangkan hatimu. Sekarang giliran ada Ibu Ida ya. Silakan. Ustadz, saya ini lahir, saya juga nggak tahu bapak saya itu sama mama itu istri keberapa. Saya nggak tahu. Saya anak pertama dari pernikahan mereka. Tapi saya dari kecil nggak merasakan kasih sayang seorang bapak. Jadi saya dari kecil itu tinggal sama nenek, sama almarhum kakek saya. Dan saya alhamdulillah dibesarkan dengan selain dengan hati yang kuat dari Allah, saya diajarin agama itu dari sosok nenek yang saya bilang itu banyak berperan dalam hidup saya, Pak Ustadz. Saya hubungannya dengan bapak itu memang nggak baik, nggak sebaik adik saya yang bisa menerima. Kalau ditanya tentang bapak, mau siapapun yang menanyakan itu, seperti luka yang kayak ditaruh garam lagi gitu Pak Ustadz. Sakit lagi, perih lagi. Karena setiap saya melihat teman-teman saya itu, mereka dapat kasih sayang yang lengkap gitu. Tapi saya dalam berdoa, saya minta ampuni dosa-dosa orang tua saya. Karena bapak ini pulangnya itu nggak jelas Pak Ustadz. Selama saya hidup bisa dibilang itu 3 bulan sekali pulangnya. 1 tahun bisa cuma berapa kali. Saya pernah waktu SD itu sampai menyuruh orang tua saya berpisah. Saking saya nggak kuat ngeliat ibu saya, tapi ibu saya tegar. Ibu saya nggak pernah menuntut apa-apa. Nah, yang saya tanyakan, hubungan orang tua saya itu masih sah atau enggak ya? Saya suka bilang sama ibu, takutnya tuh kayak merasa so tahu gitu Pak Ustadz sebagai anak. Karena memang ini kan urusan mereka sama Allah gitu ya. Saya hanya bisa mendoakan, tapi luka saya ini sampai saya sekarang ini, saya nggak benci sama bapak saya, tapi saya benci sama sikapnya. Dia nggak jadi contoh buat saya, dia nggak jadi teladan buat saya. Apa saya dosa banget ya Pak Ustadz? Dan saya harus seperti apa untuk bisa melihat bapak saya kalau pulang. Yang saya tuh benar-benar cuek, saya nggak ngerasain benar-benar ada seorang bapak buat saya. Hanya almarhum kakek saya yang saya rasa itu bapak saya. Terima kasih Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ida, Ahilman merasakan seperti apa rasa sakit Mbak Ida kecewa dengan seorang ayah. Apalagi anak perempuan itu biasanya cinta pertamanya siapa? Ayahnya. Maka bagi anak perempuan, sosok ayah itu jadi teladan, jadi potret, jadi model terbaik untuk bisa menyandarkan hidupnya seperti apa. Mohon doanya AA juga diberikan karunia anak-anaknya perempuan. Dan saya jadi belajar banyak bahwa kadang bagi anak perempuan kehadiran ayah itu sangat penting. Yang kedua, terkait hubungan orang tua, bapak dan mama, selama dari mereka tidak ada kalimat berpisah, tidak ada kalimat cerai atau talak, maka masih sah hubungannya. Belum berakhir, hanya mungkin ada nilai-nilai yang tidak tumbuh saja di keluarga. Kalau sudah meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut, bahkan tiba-tiba datang lagi, kemudian gak ada kontak, gak ada komunikasi, ya rumah tangga apa seperti itu.
Maka wajar kalau kemudian beliau kecewa melihat rumah tangga orang tuanya. Tapi apa daya, kita hanya sebagai anak. Tidak bisa mengatur seperti apa sepenuhnya perasaan hati orang tua kita. Betul sikapnya cukup mendoakan, cukup memperhatikan mana yang bisa kita hadirkan. Dan sebaiknya kalau ada kebencian, benci kesalahannya, jangan benci orangnya. Benci dosanya, jangan benci orangnya. Karena bagaimanapun dia adalah ayah dari Mbak Ida. Dan nama Mbak Ida juga akan terus melekat dengan binti daripada ayah. Semoga melalui tayangan ini jadi pelajaran untuk semua para ayah. Untuk berbenah agar jadi ayah yang menghadirkan kebaikan untuk anak-anak. Karena anak-anak akan melihat seperti apa kehidupan ke depan. Jika dia trauma dari ayah, biasanya akan terus ada sampai dia nanti berumah tangga. Semoga Mbak Ida bisa pelan-pelan sembuh dari semua rasa sakit. Semoga Allah ganti semua rasa sakit dengan kebahagiaan di waktu yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Aminkan dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, maafkan kami jika di antara kami ada yang pernah menyakiti hati orang tua kami. Ya Allah, maafkan kami jika di antara kami ada yang pernah menyakiti pasangan kami. Ya Allah, maafkan kami jika di antara kami ada yang pernah menyakiti hati anak-anak kami. Ya Allah, maafkan kami jika di antara kami ada yang pernah menyakiti hati orang lain. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Perbaikilah hidup kami sebelum kami kembali kepadamu. Ya Allah, ya Jami', duhai Allah yang maha mengumpulkan. Ya Allah, lembutkan hati orang tua kami. Ya Allah, lembutkan hati pasangan kami. Ya Allah, lembutkan hati anak-anak kami. Ya Allah, lembutkan hati kami semua. Agar hati ini ridho dengan ketentuan-Mu, syukur dengan nikmat-Mu, sabar dengan ujian-Mu, ikhlas beramal kepadamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Duhai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di jalan agamamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, tapi adalah orang yang kuat merupakan orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Itu adalah hadis riwayat Muslim nomor 2609. Dan akhirnya saya Meisya Siregar pamit undur diri. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya di Kajian Hati. Tenangkan hatimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.